Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan peran pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Langsung, di sini kami akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Alfarizi sebagai pemateri, yang kedua ada Tony, yang ketiga ada Ririn Hersa Yulianda, yang keempat ada Bayu Saputra sebagai moderator, yang kelima ada Meli, yang keenam ada Damai Fistiani Gulo. Berikutnya langsung aja kepada pemateri pertama, kepada Fistin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ketentuan dan tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah merupakan suatu unsur penting dalam mencapai tujuan suatu negara, yaitu salah satunya tugas dan fungsi pemerintah, yaitu menyelenggarakan program kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi. Namun permasalahan sosial ini tidak bisa kita hindari di tengah-tengah masyarakat, karena Indonesia juga merupakan salah satunya permasalahan sosial yang dimana gelandangan dan pengemis, dan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi keberadaan gelandang dan pengemis adalah masalah kemiskinan yang harus dipahami sebagai suatu masalah sosial yang bersifat multimedia sosial, dan kemiskinan juga bukan semata-mata karena pendapatan yang kurang. Kompleksitas masalah kemiskinan mencerminkan kesengsaraan dan ketekanan harga diri manusia karena ketiadaan pendapatan. Lanjut. Kemudian peran pemerintah. Nah, pemerintah atau otoritas dalam bahasa Inggris diartikan sebagai the authority of the affairs of when a woman in the nation, state, city, act, yang berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya. Menurut Labolo menjelaskan pemerintah sebagai representasi rakyat. Pemerintah ini merupakan entitas yang dipandang paling berdaulat karena tidak semua organisasi yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi sebagaimana organisasi pemerintah dapat disebut entitas pemerintah yang berdaulat. Keberadaan pemerintah dapat disebut, saya ulang, keberadaan pemerintah ini di sebuah negara tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Secara umum ada dua tujuan pembentukan pemerintah suatu negara, yaitu untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya kepada Meli, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, menjaga keteraturan. Pemerintah dibentuk agar tercipta rasa aman di kalangan masyarakat suatu negara. Sebelum negara terbentuk, keadaan masyarakat sungguh kacau atau tidak teratur. Masing-masing membuat aturannya sendiri-sendiri sehingga timbul ketidakamanan, misalnya perampokan dan pemerkosaan. Agar aman, perlu ada pihak yang mengatur dan mengaturnya itu adalah pemerintah. Yang kedua, mewujudkan suasana yang adil. Pemerintah dibentuk dengan harapan bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi untuk memperoleh peluang yang sama, yaitu adil, dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi.
Menurut Inu Kencana Syafi, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas, bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih luas daripada itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerja sama dalam menjalankan sistem pemerintah Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya kepada Ririn dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Masalah sosial terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, mendiagnosis masalah sosial berarti mencari apa dan siapa yang dianggap bersalah dalam realitas kehidupan sosial tersebut. Masalah sosial merupakan realitas sosial yang kompleks sehingga sumber masalahnya juga bersifat kompleks. Oleh sebab itu, sumber penyebab masalah dapat berasal dari level individu maupun sistem. Menurut pendapat Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat lainnya. Adapun faktor penyebab masalah sosial menurut Surjono Sukanto dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Biasanya timbul masalah sosial seperti ini, seperti gelandangan, pengemis, pengangguran, dan lain sebagainya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal seperti ini bisa terjadi karena minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, faktor biologis, di mana faktor ini juga bisa menimbulkan permasalahan sosial. Misalnya terjadi wabah penyakit, kurang gizi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor psikologis juga dapat berpengaruh terhadap masalah sosial. Faktor psikologis ini bisa muncul karena beratnya beban hidup yang dirasakan, sehingga akan mengeluarkan emosi dan memicu konflik di masyarakat. Yang keempat, faktor kebudayaan, yaitu perkembangan budaya yang mempunyai peran dalam memicu timbulnya permasalahan sosial, misalnya kenakalan remaja, pernikahan dini, dan perceraian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kepada Tony dipersilakan. Gelandangan dan pengemis. Pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, dan mengembara di tempat umum. Sedangkan pengertian pengemis menurut pada nomor 12 tahun 2008 adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan balas kasihan dari orang. Gelandangan dan pengemis merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal, dan sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu A. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang atau tidak punya rasa malu. B. Sikap pasrah pada nasib. C. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Baik, kepada materi selanjutnya, Alfarizi dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial. Jadi upaya dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini yang pertama yaitu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan,
dan memperbanyak lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, upaya terarah dan terpadu dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial. Kemudian yang ketiga, pemerintah menjadikan pengemis dan gelandangan menjadi prioritas utama dalam masalah kesejahteraan sosial. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sosial terhadap gelandangan dan pengemis belum cukup membantu mengatasi perekonomian, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi masalah sosial agar dapat mensejahterakan terhadap masyarakat seperti memberikan pekerjaan, memberikan fasilitas tempat tinggal, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.